Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu ya. Nah, jangan lupa jaga prokes karena kita sudah mulai pertemuan tatap muka terbatas. Walaupun pertemuan tatap muka terbatas, kita tetap ada belajar secara daring ya. Jadi video ini sengaja saya buat supaya kalian bisa mengulang dan mempelajari materi-materi yang sudah kita bahas. Nah, kemudian pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah mengenal apa itu laju reaksi dan mengenal perhitungan yang akan kita gunakan dalam perhitungan laju reaksi, seperti misalnya perhitungan konsentrasi yaitu molaritas, pengenceran, dan pencampuran. Nah, yuk kita mulai belajar tentang teori tumbukan, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yuk mulai aja yuk. Sebelumnya yuk kita lihat slide berikut. Nah, terlihat di gambar itu seperti ada dua partikel yang saling bertabrakan, ya kan? Nah, di sini kayak lepas gitu ya, menghasilkan partikel-partikel yang baru. Yuk kita lihat apa korelasinya dengan laju reaksi. Seperti yang kalian ketahui bahwa reaksi kimia itu terdiri dari preaksi dan hasil produksinya. Ketika kita berbicara tentang suatu reaksi kimia, ya, jadi ini berhubungan dengan partikel-partikel zat tersebut. Kan ada preaksi tadi dan ada hasil dari reaksi yaitu produk, ya. Nah, misal A tambah B jadi D dan C gitu ya. Nah, A dan B ini kan bereaksi ya. Kok bisa sih A dan B ini bereaksi? Nah, ketika kita membahas ini terjadi disebabkan karena partikel A dan partikel B itu saling bertumbukan. Nah, ketika dia bertumbukan akan terjadi menghasilkan suatu energi untuk memulai terjadinya reaksi, ya. Nah, terjadinya tumbukan disebabkan karena partikel-partikel zat A dan zat B misalnya selalu bergerak dengan arah yang tidak teratur. Jadi partikel A dan B ini selalu bergerak kemana dia suka ya, sampai ketika dia bertemu terus tabrakan. Nah, itu akan menghasilkan energi yang cukup untuk bereaksi. Nah, tapi tidak semua tumbukan di partikel itu selalu menghasilkan reaksi. Nah, ada beberapa syarat untuk terjadi tumbukan ya, yang tadi ada partikel yang bergerak bebas dan partikel itu bergerak ke arah yang tepat sehingga A dan B bisa bertemu dan saling bertumbukan ya. Nah, kemudian ada syarat terjadinya reaksi kimia. Nah, tadi kan kalau bertumbukan akan menghasilkan energi untuk bereaksi ya kan. Nah, ada syaratnya juga. Yang pertama, ada tumbukan antar partikel. Jadi harus ada tumbukan dulu. Nah, setelah antar partikel ada, kemudian ada energi yang cukup. Jadi ketika bertabrakan nih A dengan B gitu ya, dia energinya cukup untuk bereaksi. Tek gitu. Jadi kalau energinya kurang juga dia nggak bisa bereaksi. Jadi energinya harus cukup. Nah, kemudian arah tumbukan itu harus tepat. Ya, arah tumbukannya harus tepat, harus A ketemu B dengan arah yang tepat ya. Nah, kemudian frekuensi terjadinya tumbukan, jadi tumbukan itu harus sering dan tepat ya. Nah, jadi dia punya energi yang cukup untuk bisa bereaksi. Nah, energi yang cukup atau energi yang sangat minimal sekali yang harus dimiliki oleh preaktan tadi untuk menghasilkan tumbukan yang efektif disebut dengan energi aktivasi ya. Nah, ada yang disebut dengan energi aktivasi ya, kalau kita singkat sebutannya EA. Yuk kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, sekarang kita bahas tadi tuh energi aktivasi atau energi minimal yang harus dimiliki oleh partikel preaktan sehingga menghasilkan tumbukan yang efektif. Itu adalah energi aktivasi. Nah, energi aktivasi ini diperlukan di reaksi manapun. Bisa di reaksi eksoterm ataupun reaksi endoterm yang kemarin kita pelajari ya. Nah, kalau
dia reaksinya berlangsung pada suhu rendah, berarti energi aktivasinya juga rendah. Tapi kalau energi yang berlangsung pada suhu tinggi, berarti dia memiliki energi aktivasi yang tinggi. Nah, kadang-kadang energi aktivasi ini juga ditafsirkan sebagai energi penghalang atau barrier antara reaktan dengan produk. Nah, si reaktan ini harus didorong supaya dapat melewati energi penghalang supaya bisa menghasilkan produk. Contoh gampangnya gini deh. Misalnya, ada dua orang yang sedang pacaran nih, ya sudah cukup umur untuk menikah, ya. Nah, dia butuh istilahnya, ayo dong nikah dong. Nah, itu kan suatu dorongan ya, bukan berarti kita memaksa seseorang untuk menikah, tidak. Tapi kita mendorong, ayo kamu sudah cukup umur, sudah bisa menikah, mau saya jodohkan dengan wanita atau pria ini gitu. Nah, itu kan pendorong ya. Nah, itu bisa kita sebut sebagai energi aktivasi. Nah, kalau misalnya si orang tersebut, oh ya udahlah, mungkin aku akan berkenalan dengan orang tersebut. Nah, kemudian dia berkenalan dengan orang tersebut, jalannya mudah, tidak lama kemudian terjadi pernikahan, itu bisa dibilang dia punya energi aktivasi yang rendah. Tapi kadang-kadang ada juga kan orang, enggak dia itu jelek, dia itu kurang ganteng, dia kurang cantik misalnya. Nah, ini kan mungkin agak sulit. Oh, misalnya aku S2 dulu, masih banyak cita-cita yang harus aku peroleh. Aku harus keliling dunia dulu. Ya, yang menyebabkan dia lama menikah. Nah, itu bisa dibilang energi aktivasinya cukup tinggi, ya. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan energi aktivasi gitu ya. Nah, jadi energi aktivasi ini kalau dibahas cukup seru ya. Nah, jadi bahkan reaksi kimia pun punya energi aktivasi ya, atau penghalang yang menyulitkan suatu partikel untuk bereaksi. Jadi kalau kita mau mensyukuri nikmat Tuhan ya, berarti ini tuh luar biasa sekali ya, bahwa sebenarnya tidak semua partikel itu bisa bereaksi loh. Tapi kalau kita lihat ya, misalnya terjadian terbakar itu kan kalau kita lihat sekilas itu seolah-olah spontan, ya kan? Padahal untuk bisa terbakar itu butuh energi yang cukup supaya dia bisa terbakar. Nah, dari hal sekecil itu kita bisa mensyukuri nikmat Tuhan bahwa hal-hal kecil, hal sepele seperti bagaimana partikel bereaksi itu butuh energi yang cukup untuk bisa bereaksi. Nah, kalian juga misalnya, Bu, saya itu kadang-kadang mager. Nah, mungkin mager ini adalah energi aktivasimu yang cukup tinggi sehingga kamu males untuk belajar. Nah, coba deh diturunin energi aktivasinya supaya reaksi untuk belajar itu bisa berlangsung. Kenapa? Zat kimia juga energi aktivasinya kalau diturunin bisa terjadi loh. Seru ya belajar energi aktivasi ini. Yuk kita ke slide. Nah, di slide selanjutnya ini adalah ada faktor-faktor yang ternyata dia dapat mempengaruhi suatu reaksi itu dapat berlangsung, atau faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, tadi kan awal kita udah bahas tentang konsentrasi. Nah, kenapa sih konsentrasi dibahas duluan? Karena konsentrasi ini berpengaruh terhadap berjalannya suatu laju reaksi. Yang kedua adalah suhu, yang ketiga adalah katalis, yang keempat adalah luas permukaan. Ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi laju. Ya, contoh misalnya, kenapa sih kalau bom itu cepet banget meledaknya gitu ya? Itu kan reaksi kimia ya, cepet banget meledaknya. Tapi kalau susu jadi asam butuh 2 jam gitu. Atau misalnya proses perkaratan besi itu butuh waktu yang lama ya. Lama itu misalnya kalau dia tertutup dia nggak berkarat, tapi kalau dibiarkan di udara terbuka cepat berkaratnya. Nah, hal-hal seperti itu disebut dengan reaksi cepat berlangsung. Ada yang cepat berlangsung, ada yang lama berlangsung, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tadi. Nah, yuk kita bahas satu-satu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, yang pertama ada konsentrasi. Nah, konsentrasi ini kan
Tadi kita bahas di sebelumnya, konsentrasi itu adalah satuan untuk menyatakan banyaknya jumlah partikel dalam suatu larutan, ya kan? Nah, kalian tahu kan larutan itu terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Nah, berapa banyak zat terlarut di dalam zat pelarut, ya, berapa banyak partikel zat terlarut dalam pelarut itu disebut dengan konsentrasi, ya. Jadi kalau ada yang disebut dengan larutan pekat, ada yang disebut dengan larutan encer. Larutan pekat ini konsentrasinya besar, ya, dan mengandung partikel yang lebih banyak. Kalian bisa lihat gambar. Jadi kalau konsentrasinya tinggi, dia pekat, berarti partikelnya lebih banyak dibandingkan larutan yang encer. Nah, secara logika, kalau partikelnya banyak, ya kan, otomatis untuk bertabrakan juga akan lebih mudah. Nah, tapi kalau dia larutannya encer, jumlah partikelnya lebih sedikit, bertabrakan juga akan lebih jarang. Contoh deh, misalnya kalau kita ke mall lagi padat banget, kan biasa kita berdesak-desakan, ya kan? Nah, ketika kita berdesak-desakan, otomatis kita pasti bertabrakan dengan orang lain itu akan lebih sering, ya enggak? Tapi kalau misalnya mallnya kosong, mau kita larian kek, mau kita guling-gulingan, kita nggak bakalan nabrak orang, ya kan? Nah, partikel juga gitu. Kalau partikelnya banyak, berarti kesempatan dia untuk saling bertabrakan atau tumbukan akan semakin sering, ya. Berarti kalau konsentrasinya banyak, ya, konsentrasinya besar, jumlah partikelnya banyak, bertumbukan akan lebih sering, berarti akan terjadi reaksi yang lebih cepat berlangsung, ya. Jadi dia lebih cepat berlangsung dibandingkan yang konsentrasinya lebih sedikit, ya, jumlah partikel juga sedikit. Karena jumlah partikelnya sedikit, tumbukan itu jarang terjadi. Kalau tumbukan jarang terjadi, gimana mau reaksi akan berlangsung, ya kan? Nah, itu logika saja kita bisa berpikir dari situ, ya. Jadi kalau konsentrasi besar, berarti laju reaksi akan semakin cepat berlangsung. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami konsep yang ini, ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Yuk kita lihat. Suhu. Jadi faktor yang kedua yang mempengaruhi bisa terjadinya suatu reaksi kimia adalah suhu, ya. Nah, jadi kalau pada suhu tinggi, partikel itu akan bergerak lebih cepat. Ya, kamu bisa tanya deh ke guru fisika, bener nggak sih kalau suhu di lebih tinggi, partikel bergerak lebih cepat? Ya, ini menyebabkan energi kinetiknya semakin bertambah atau gerak partikelnya akan semakin cepat. Kok bisa gitu? Iya, karena partikel itu menyerap kalor yang akibat dari kenaikan suhu, ya. Nah, karena dia sudah menyerap kalor, suhunya tinggi, dia akan bergerak lebih cepat. Ya, ketika dia bergerak lebih cepat, ini energi aktivasi tadi yang tinggi tadi itu akan cepat terlampaui. Nah, sehingga reaksi akan berlangsung lebih cepat, ya. Nah, sebaliknya bila pada suhu yang rendah, karena energi aktivasi tadi harus terlampaui, nah sedangkan gerakannya lambat, ya reaksi juga akan berlangsung lebih lambat. Jadi kalian bisa kesimpulkan sendiri ya di konsep ini. Yuk lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang ketiga ada luas permukaan bidang sentuh. Tapi kok ada gambar daging sapi ya? Nah, kita analogikan konsep ini dengan gambar daging sapi yang sudah dipotong-potong sama yang belum. Ya, jadi kalau kalian tanya ke ibu kalian, lebih cepat mana matengin daging sapi yang besar yang belum dipotong-potong atau daging sapi yang sudah dipotong-potong? Pasti cepetan yang udah dipotong-potong, jawab orang tua kalian. Boleh ya ditanyain. Nah, ini pada konsep ini, ya, ini menggambarkan bahwa perbedaan ukuran partikel
itu dapat menentukan bagaimana reaksi kimia terjadi. Ya. Nah, jadi kalau tadi daging sapi dipotong-potong supaya cepat mateng. Ya kan? Nah, apa sih implikasinya ke reaksi kimia? Nah, kalau di reaksi kimia juga sama. Di reaksi kimia ya, partikel-partikel itu sangat berpengaruh terhadap ukurannya. Jadi kalau ukurannya lebih besar seperti apa, ukurannya lebih kecil seperti apa. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, ini daging sapi yang kalian lihat di gambar itu adalah partikel. Nah, kita lihat permukaan yang bisa kita sentuh kan paling atas, bawah, samping kiri, samping kanan. Ya kan? Atas, bawah, kiri, kanan lah. Pokoknya yang bisa kita sentuh itu permukaannya cukup luas. Tapi kalau yang kecil-kecil ini, permukaan bidang sentuhnya kita lihat atas, bawah, kiri, kanan ya, itu bisa kita kalikan banyak ya. Jadi misalnya kalau yang gede itu cuma atas bawah sekali, tapi kalau yang kecil-kecil tuh atas bawah, samping kiri kanan yang bersentuhan dengan air misalnya ya, yang kita rebus nih yang bersentuhan dengan air itu lebih banyak. Tapi kalau yang besar yang bertemu dengan airnya itu kan satu bidang yang lebih besar gitu ya. Tapi kalau yang di bawah bidangnya lebih banyak karena dia udah dipotong-potong atas bawah samping kiri kanan ya. Nah, jadi yang bisa dibilang luas permukaan bidang sentuh yang paling luas pasti yang sudah dipotong-potong gitu ya. Jadi yang cukup luas itu yang sudah dipotong-potong, yang gede itu luas permukaan bidang sentuhnya lebih sedikit dibanding yang sudah dipotong-potong. Nah, atau gini, misal adik kecil kalian minum obat ya, kan nggak bisa tuh minum obat yang bulat ya. Nah, kadang-kadang itu kan digerus ya sama ini, satu tujuannya supaya dia bisa meminum obat tersebut adik kamu, satu lagi tujuannya supaya reaksi di dalam obat itu cepat berlangsung sehingga adik kamu lebih cepat ditangani oleh obat tersebut gitu ya. Nah, lalu apa hubungannya dengan laju reaksi? Nah, jadi gini, kalau dia luas permukaan bidang sentuhnya sedikit kayak daging yang besar ya, itu laju reaksi lambat berlangsungnya. Tapi kalau luas permukaan bidang sentuhnya luas sekali seperti daging yang sudah dipotong-potong, itu reaksi antar tumbukan itu semakin mudah terjadi. Akibatnya reaksi akan semakin cepat. Mohon maaf ya, di part ini saya menjelaskannya agak lama karena banyak sekali siswa yang salah konsep. Jadi kalau kita bandingkan yang buletan besar obat dengan yang serbuk, yang mudah bereaksi yang serbuk ya. Itu juga alasan kenapa daging yang dipotong-potong lebih cepat empuk dibanding daging yang belum dipotong-potong. Oke, mudah-mudahan kamu ngerti. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Masih ingat dong, di bagian sebelumnya saya menjelaskan tentang ada energi aktivasi, ya kan? Nah, lalu apa hubungannya dengan katalis? Dan katalis ini apa sih? Nah, katalis ini sebenarnya adalah suatu zat kimia yang ikut bereaksi dan dia bertugas untuk menurunkan energi aktivasi. Nah, kalau ibarat orang yang lagi pacaran nih, yang kayak di gambar ibu tuh, dia itu kayak mak comblang gitu loh, yang ngejodoh-jodohin gitu, ya kan? Nah, nih ada cewek cakep nih, baik gitu ya, mau nggak kamu sama dia gitu. Jadian deh tuh orangnya, si cowok sama cewek tadi. Nah, mak comblang ini sudah berhasil dong, ya kan? Tapi kan mak comblang ini dia tidak terikat pernikahan dengan dua orang ini kan. Nah, karena pernikahan sudah berhasil terjadi, berarti energi aktivasinya sudah terlampaui, ya udah mak comblangnya lepas lagi gitu ya. Nah, jadi katalis ini tugasnya untuk mempercepat supaya energi aktivasi tadi tercapai. Oke. Nah, yuk kita lihat di bagian selanjutnya supaya lebih paham bagaimana katalis ini bekerja ya.
Ya, kita lihat gambar selanjutnya ya. Kita lihat gambar ya. Jadi kalau reaksi kimia itu kita ibaratkan seperti puncak gunung ya. Jadi reaksi itu butuh usaha yang cukup tinggi supaya dia bisa naik ke puncak gunung ya dan menghasilkan produk ya. Kadang-kadang tuh puncak gunungnya tinggi banget gitu ya. Dan kita tuh harus didorong dari belakang ya kan. Nah, siapa sih pendorongnya? Nah, si pendorongnya itu adalah si katalis. Nah, jadi katalis itu misalnya ya, katalis itu bikin gunungnya itu lebih pendek. Nah, kalau gunungnya lebih pendek, lebih gampang dong dia membuat atau menghasilkan produk. Jadi kira-kira ya, seperti itulah bagaimana katalis bekerja. Jadi gunungnya diturunin gitu ya. Karena tidak semua reaksi kimia itu berlangsung secara cepat ya kan. Kayak bom tadi kan cepat, berarti tuh gunungnya pendek, jadi dia nggak perlu katalis supaya bom itu meledak. Tapi kalau misalnya perkaratan itu kan butuh oksigen, misalnya butuh kelembapan udara. Nah, dia butuh katalis supaya energinya berlangsung lebih cepat. Oke, mudah-mudahan kamu paham ya. Ini saya membahasnya cukup lama, jadi mohon maaf ya. Nah, seperti itulah pembahasan pada hari ini. Mohon maaf, mungkin video ini terlalu lama untuk kalian, tetapi walaupun ini daring, saya ingin kalian merasakan seperti apa sih belajar tatap muka. Nah, saya selalu membahaskan materi itu secara lengkap seperti ini ya, dan cukup panjang. Kadang-kadang saya analogikan. Mungkin kamu jenuh, bisa kamu pause sebentar supaya kamu paham dengan konsep-konsepnya. Oke. Nah, kalau begitu materi ini silakan dipelajari, buka bukunya dan segala macam ya. Kemudian lihat juga pembahasan soalnya di video berikutnya. Nah, kemudian, tolong cari soal-soal yang membuat kamu bingung cara menjawab tentang laju reaksi. Ketika PTM, kita akan bahas soal-soal tersebut supaya kamu semakin paham tentang laju reaksi. Oke? Baik, mungkin sampai di sini dulu. Saya tutup mata pelajaran hari ini. Jangan lupa jaga protokol kesehatan ya. Kemudian kita bisa ketemu 2 minggu berikutnya, tapi video saya bisa kamu lihat berulang kali. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.